Ketika pinjaman tidak jalan, maka belanja ini tidak jalan karena tidak ada sumber pembiayaan dan tidak ada. Bali United terapkan latihan khusus jelang lawan Persis. Bali United dalam motivasi tinggi karena meraih 5 kemenangan beruntun. Korban terbaru jawara bertahan Liga 1 itu adalah Dewa United yang dihajar 6 gol tanpa balas. Sejauh ini Bali United telah mencatat 7 menang dan 2 kalah dengan 21 poin. Hasil negatif hanya terjadi saat menjamu Arema FC 1-2 dan sowan ke PSM Makassar 0-2. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Madura United yang ada di puncak klasmen. Selisih itu sangat mungkin dipangkas Bali United saat melawan Persis di Stadion Manahan Kamis 15 September. Karena itu, Bali United terus melakukan persiapan. Salah satu fokus utama tim asuhan Stefano Kukura itu adalah melatih situasi bola mati. Sebab hal itu menjadi salah satu kunci sukses Bali United saat menggasak Dewa United 6-0. Ada 4 gol yang lahir dari situasi bola mati, sisanya dari penalti dan serangan balik. Saya pikir ini semua karena kami punya waktu yang cukup untuk latihan tim. Kami kerja di semua aspek dalam latihan, baik itu fisik, teknik, dan taktik. Ucap Teko sapaan Stefano Kukura. Teko membeberkan kunci sukses Bali United mengeksekusi peluang, terutama dari situasi bola mati, berkat persiapan yang matang. Itu sebabnya dia kembali mengasah sektor ini jelang bentrok Persis. Selama ini kami ada waktu di persiapan, taktik tim akan berjalan lebih mudah di pertandingan. Jelas pelatih asal Brasil itu di laman resmi LIB. Kami memainkan pertandingan yang bagus dari awal sampai selesai. Kami bisa mengontrol lawan, kami menyerang dengan baik dan cetak 6 gol saat melawan Dewa United. Kami juga bertahan dengan baik karena tidak kebobolan. Pungkasnya. Stadion Matoangin gagal dibangun tahun ini. Supporter PSM merasa dibohongi. Stadion Kebanggaan PSM Makassar, Stadion Matoangin sudah dimungkinkan tidak dibangun tahun ini. Setelah sebelumnya sudah 2 kali gagal tender. Hal ini sudah ditekankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dalih bahwa waktu pelaksanaan tender mustahil dilakukan dalam waktu dekat dan tidak cukup waktu lagi. Dirijen supporter PSM dari Ordo Red Gang, Muhammad Ashrul Syam pun angkat bicara. Pihaknya merasa dibohongi dan dibodohi karena sebelumnya sudah pernah dijanjikan akan dibangun 2022. Mereka akan menduduki kantor Gubernur Sulsel yang akan mempertanyakan komitmen pemerintah yang terkesan tidak punya keinginan membangun Stadion Matoangin. Saat memastikan masa aksi, ia mengatakan pihaknya sudah pasti akan turun lakukan aksi unjuk rasa. Tapi untuk memadati kantor gubernur ini, pihaknya akan lakukan koordinasi dengan kelompok supporter lain untuk ikut terlibat agar masa aksi lebih banyak yang datang. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal pihaknya sudah menduga Stadion Matoangin ini tidak akan dibangun tahun ini. Lantaran semua akan menunggu momennya menuju pemilihan kepala daerah di tahun mendatang. Menurutnya, sikap Pemprov Sulsel terkait markas PSM ini memang tidak punya keinginan untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Sebab para supporter sudah berulang kali mempertanyakan stadion ini kapan dibangun. Bahkan Asril menyampaikan belum lama ini bertemu dengan Kadispora Sulsel dalam sebuah kegiatan. Ia sempat ingin mempertanyakan soal Stadion Matoangin, namun tanggapannya seolah-olah lepas tangan. Oleh karena itu, ia mengatakan setelah koordinasi sudah matang dilakukan, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulsel untuk memastikan keseriusan dalam membangun Stadion Matoangin. Luis Milla resmi dapat pemain ini lawan Barito, duet baru David da Silva dan Ciro Alves. Luis Milla menjadi sosok yang dibicarakan akhir-akhir ini karena sukses membawa Persib Bandung meraih 2 kemenangan beruntun. Padahal sebelum Luis Milla datang, Persib Bandung kerap kali menjadi lumbung gol lawannya di Liga 1 musim ini.
Kedatangan Luis Milla ke Persib Bandung disebut menjadi awal kebangkitan klub kebanggaan masyarakat Kota Kembang itu. Pasalnya, dari awal musim bergulir, Persib Bandung menargetkan juara Liga 1 musim 2022-2023. Setelah berhasil meraih kemenangan kontra Rans Nusantara FC dan Arema FC, Persib Bandung akan melakoni laga sulit menghadapi Barito Putra pada pekan ke-10 Liga 1 pada Jumat 16 September 2022. Akan tetapi, dalam laga tersebut, Luis Milla dikhawatirkan dengan 3 pemain yang kemungkinan besar akan absen. 3 pemain tersebut adalah Febri Haryadi, Freds Butua, dan Erwin Ramdhani. Meskipun dipastikan tanpa diperkuat Erwin dan Freds, Luis Milla mengaku tidak khawatir, karena Persib Bandung masih memiliki banyak pemain lain yang bisa menggantikan keduanya pada pertandingan melawan Barito Putra. Meskipun dipastikan tanpa diperkuat sejumlah pemain, Luis Milla mendapat nama pemain yang dapat bergabung kontra Barito Putra. Pemain muda Ferdiansyah sudah dipastikan kembali bergabung dengan skuad Persib Bandung usai dipulangkan Sintayong dari Timnas Indonesia U20. Ferdiansyah bisa menjadi alternatif baru untuk mengisi sisi sayap Persib Bandung di depan bersama David Da Silva dan Ciro Alves.